kebijakan dan regulasi perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu dengan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, yaitu pilar pertama, dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka, cadangan devisa, melalui kebijakan diskonto, dan cadangan wajib. Pilar kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia berwenang memberikan perizinan atas pelaksanaan jasa sistem pembayaran. Untuk terus mewujudkannya, Bank Indonesia terus melakukan perkembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Nasional. Pilar ketiga, stabilitas sistem keuangan. Kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, dalam alokasi dana dan pengelolaan resiko untuk pertumbuhan ekonomi agar stabil dan efisien. Selanjutnya, peran Bank Indonesia terhadap bank pemerintah untuk kestabilan perekonomian. Seperti pada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Juga kepada bank umum untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, seperti pada Bank Mega, Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Sinarmas, dan Bank Danamon. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan yang merupakan pilar dasar efektivitas kebijakan moneter. Yang tercakup pertama, instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kedua, kinerja lembaga keuangan yang sehat. Ketiga, penerapan sistem RTGS. Keempat, untuk riset dan pemantauan. Kelima, Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Lalu juga peran Bank Indonesia terhadap pengendalian inflasi untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tetap stabil. Lalu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang meliputi beberapa pihak. Pertama, pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Lalu pihak yang mendukung sistem pembayaran, serta pihak yang memberikan jasa dan juga pihak yang memantaunya. Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta, melainkan juga pada peran pemerintah dan mekanisme pasar. Salah satunya adalah kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang ditetapkannya, yaitu BI Rate. Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter bersifat dinamis karena disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara yang secara umum terdiri atas 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat adalah keseimbangan neraca pembayaran. Selain itu juga, ada beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, pada kebijakan diskonto sehingga dapat merangsang keinginan masyarakat Indonesia untuk lebih dalam menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, di mana Bank Indonesia dapat membuat peraturan untuk naik turun cadangan kas bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit ketat dengan syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, and Condition of Economy. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral dengan membuat pengumuman maupun surat edaran untuk ajakan atau larangan menahan pinjaman. Lalu Umar Chapla juga mengemukakan instrumen pengendalian moneter Islam yang terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama,
target pertumbuhan M dan MO, yaitu hubungan peredaran uang dengan sasaran ekonomi. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk hingga ukuran tertentu, misalnya 25%. Yang ketiga, cadangan wajib resmi atau GWM seperti 10-20%. Yang keempat, alokasi kredit yang berorientasi nilai untuk kemaslahatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembatas kredit untuk mempermudah ekspansi yang dilakukan oleh Bank Indonesia.